Ya, meninggal satu. Tapi itu udah bisa saya bawa sebagian jasadnya. Akhirnya kan kita kremasi. Kita kremasi. Didingan lah sama. Maksudnya sebagian teman. gimana Om? Kan saya juga nggak tega. Nggak utuh ya berarti ya? Glaser itu kan kalau putus Mas, kalau dia lepas. Sangat tajam gitu ya? Sangat tajam kayak silet tuh. Berarti kayak dimutilasi Om? Betul. Jadi lepas, putus ya. Putus. Badan. Yang saya bawa itu segini. Kepala ini hilang. Tapi ini ya. Kaki kiri saya bawa. Tapi yang kaki ini sama organ di sini masih di sana. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Selamat siang Om Erwin. Selamat siang. Gimana kabarnya Om? Rahayu. Gimana kabarnya Om Erwin? Baik. Alhamdulillah. Terus gini Om Erwin, ini kan saya dari Kediri. Nah, ini tadi pengen bertemu dengan jenengan eksklusif. Bahasanya eksklusif ya. Terima kasih tapi sekali lagi bisa jauh-jauh udah datang dari Kediri ke sini semalaman aja. Gimana Om? Semalam kan? Iya, semalam. Perjalanan semalam. Iya, perjalanan semalam sekitar 11 jam. 12 jam. 12 jam. Iya, 12 jam. Terima kasih sekali telah hadir. Siap. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali channelnya Om Erwin Om. Channel YouTube-nya Om Erwin yang kemarin sempat saya bagikan juga di Beranda Viper Kediri, yang Erwin Winarno tentang pendakian dan juga tentang penghijauan ya sekarang ya. Udah selesai. Udah selesai. Siap. Musim ini kemarin deh, yang hujan terakhir udah kita selesaikan karena kalau kemarau alamat mati. Siap. Terus Om Erwin, ini ngomong-ngomongnya teman-teman belum terlalu kenal sama jenengan. Kata pepatah kuno itu kan nggak kenal maka nggak sayang. Monggo silahkan perkenalkan diri dulu Om Erwin. Ya, saya Erwin Winarno lengkapnya. Jadi hanya hobi sih sebenarnya kan kalau. Tapi sebelumnya saya minta maaf ke senior-senior saya, Kang yang lebih tahu dari saya kan banyak. Siap. Umur masih 40. 40 ya? Ya, jadi masih muda sekali. Iya, muda sekali. Kemudian pengetahuan ya cuma itu aja. Siap. Yang jauh lebih pasti banyak. Makanya saya minta maaf ke senior-senior yang lebih tahu duluan. Jadi saya bukannya mendahului tapi cobalah membuka sesuatu yang mungkin saling berbagi ya, gitu ya. Saling berbagi. Jadi basicnya pendaki gunung Mas. Pendaki gunung ya. Orang keluyuran. Nah terus gini Om Erwin, yang jadi pertanyaan, Om Erwin ini asli orang mana kok bisa sampai keluyuran ke Amerika ke? Begini. Gimana ceritanya? Saya ini orang Jawa loh Mas. Orang Jawa. Orang Jawa. Asli Jawa. Jawa. Mana Om? Jawa Timur. Dari Malang. Kelahiran Malang ya. Malang. Lahir di Malang. Lahir di Malang. Terus? Tapi merantau kemana-mana. Nah ini yang panjang ceritanya. Karena merantaunya bukan setahun 2 tahun tapi puluhan tahun. Dari sana saya ketemu teman-teman yang paling nggak sepaham. Sepaham ya. Bener-bener teman ya, bukan teman Facebook ya tapi. Bukan. Karena dulu belum ada Facebook. Siap. Nah dari situ ini kok nyambung ini. Nyambungnya ini aneh. Nyambung orang keluyuran kan aneh. Ngeluyur aja kemana-mana nggak habis-habis. Ngabisin ini apa aja habis karena buat keluyuran. Jadi saya tadi malam berpikir ini Mas Bandinya ini nggak keliru apa mau wawancara saya orang keluyuran nih. Nah dari sana saya ketemu, sebut namanya kan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ketemu Madison. Gary Madison ini dari Ohio, dari Amerika. Ohio. Ketemu si ini Alec Abramov dari sana, dari Rusia. Kemudian ketemu Adrian Baringer dari Amerika juga. Ini sebetulnya banyak dulu anggotanya kita.
Tapi karena mengerucut akhirnya hanya beberapa. Dan adik saya yang sekarang udah tiada, udah meninggal. Ini hobinya sama, ngelujur, mendaki gunung. Turun dari sini, wih di sana ada bagus, infonya yuk cari. Karena kalau dulu internet ini belum ada. Iya. Jadi kita buat literatur, kita buat apa, cari buku lah, apa pedoman pendaki-pendaki sebelumnya kita pelajari. Di sini jalannya, di sini. Dari situ akhirnya dimulailah petualangan. Wih, keren. Pertama kali ke Elbrus. Mana itu? Di Rusia, di Karbanino. Karbanino ini perbatasan, masih Rusia, tapi perbatasan dengan Georgia. Di Eropa. Jadi tertinggi di Eropa, Elbrus itu. Tertinggi di Eropa? Tertinggi di Eropa. Berapa mdpl? Hampir 6.000 berapa gitu. 6.000? Nah di sini. Sudah salju Om ya? Di sini, maksudnya saya ketemu lagi teman. Ketemu seperjalanan lagi. Karena kalau kita itu tanpa direncanakan ya, direncanakan di sini di matang gitu. Tapi kalau hanya direncanakan kadang-kadang nggak jadi. Tapi kalau kita jalan ke tujuannya, ke gunung mana gitu, di sana pasti ada ketemu yang sepaham. Karena ini sama-sama misalnya kita ambil yang contoh yang di sini ya. Dipertemukan perjalanan gitu ya? Iya, dipertemukan di perjalanan. Ini ibu di sana ketemulah teman-teman lagi, tambah lagi. Kamu asalnya dari mana? Kebetulan waktu itu namanya Jose Munoz. Ini dari Chile dia, tapi dia tinggal di Mendoza di Argentina. Jadi perbatasan antara Chile dan Argentina di Mendoza kotanya. Nah ini jalan menuju ke Aconcagua. Sebentar. Ini tadi kan jenengan berjalan dan bertemu dengan orang-orang asing yang pasti bukan bahasa Jawa Om ya. Nah, boleh nggak saya tahu Om Erwin ini menguasai berapa bahasa? Ada sih beberapa, ada sedikit-sedikit. Berapa Om? Ada bahasa Inggris sedikit, bahasa Belanda sedikit, bahasa Rusia dikit, bahasa Ukraina dikit, sedikit-sedikit. Bahasa Spanyol sedikit. Sedikit ada. Sedikit ya. Asal buat komunikasi. Sih lu, temen ini. Karena kalau kita apa namanya? Komunikasi itu kalau kita dengan orang yang berlainan kulit, berlainan ras atau apa, salah pun apa kan nggak apa-apa. Asal kita mau. Iya. Berani gitu ya. Saya sama sekali nggak bisa bahasa Spanyol tuh. Karena di Eropa Selatan kan semua Spanyol. Saya datang ke sana waktu itu tahun berapa tuh? 2011, 2010 akhir, karena musim dingin. Saya dingin di utara itu kan nggak beda sama yang di selatan. Jadi pendakian gunung di selatan itu kan musim panas selatan, tapi di utara udah dingin. Jadi Desember kita melakukan pendakian ke selatan. Di sana ya nekat aja. Sendirian loh? Sendiri waktu itu. Jadi kita kan maraton. Kita ambil dari ujung utara, dari Denali. Denali ini dulu namanya Denali, sekarang jadi McKinley di Taman Nasional Denali National Park di Alaska. Dari sana kita berjalan ke selatan. Di sana saya ketemu teman di Amerika, tepatnya di New Mexico, New Mexico di Albuquerque. Saya ketemu teman namanya Kate. Di sana ketemu lagi sama grup. Dia dari Rusia, tapi dia juga mau Seven Summit. Nah dia punya tiket lebih untuk ke selatan, ke Antartika, ke Vinson Massif namanya. Jadi gunungnya Vinson Massif sekitar 5.000 berapa itu. Di sana dari pembicaraan di Albuquerque, mereka berjalan duluan ke Punta Arenas namanya. Punta Arenasnya di ujung selatan sekali Chile, ujung benua Amerika Selatan, paling ujung. Di sana ada namanya Punta Arenas. Mau nyebrang lagi ke Antartika. Mereka di sana, tapi saya masih di Amerika, di Albuquerque. Dari sini saya menuju ke Mendoza, tapi lewat Brasil. Lewat Brasil ini saya kecopetan. Karena di sana kan Sao Paulo, Sao Paulo ini luar biasa kriminalitas. Ini saya sebutinnya di sini nggak apa-apa, memang bener. Jadi kalau teman-teman mau ke sana, kalau yang mau ke sana, hati-hati. Ini saya ingat kena penyakit terberat dalam perjalanan apa itu? Nah saya bareng tanyanya, ngantuk Mas.
ngantuk ini luar biasa. Ketiduran ya, duduk waktu itu ya di perhentian kereta. Perhentian kereta. Udah nggak kuat ini. Mata ini sudah saya giniin, udah nggak kuat, udah maunya tidur aja. Ketiduran, udah hilang. Beberapa hilang, surat-surat hilang. Untung paspor dan lainnya masih ada. Dari sana, akhirnya saya minta bukannya pertolongan, menuju teman ke Munos tadi ini, si Jose ini yang ketemu di Airbus. Oh iya. Nah, ketemu di sana, bekerja dulu saya di sana. Bekerja dulu. Ya, bekerja dulu di Mendoza ini bekerja. Nah ini jadi mewawancarai orang. Nah, saya sekarang kebalik Mas, diwawancara. Diwawancarai. Loh, dulu mewawancarai orang? Ya, saya nyari uangnya itu dari fotografer, hewan-hewan liar di sana. Kita wildlife fotografi gitu ya. Kemudian mewawancarai orang tentang kehidupan di sana. Dokumentari gitu. Ya. Kebetulan saya tadi tidak sebut saya perusahaannya ya biar. Oh iya, siap. Jadi saya jual ke beberapa perusahaan. Dari sana saya dapat hidup. Keren. Jadi, seperti Spider-Man. Apa tuh namanya? Waktu dulu fotografer, videografer, filmmaker itu kan jarang Mas. Kalau sekarang nggak laku. Iya bener. Jadi saking banyaknya. Jadi fotografer, saya aja lebih-lebih ada Android sekarang. Itu si kamera udah jamuran. Nggak ada job. Udah nggak fungsi. Nah dari situ caranya saya mencari hidup itu dari fotografer, dari kamera. Berarti berinteraksi dengan orang lain. Pasti dengan bahasa yang bagus Om kalau seperti itu, bukan sedikit-sedikit lagi. Kan kita tim, jadi kita nggak sendiri. Ada teman lain. Kalau saya fokusnya di kamera. Oh, di pengoperasian kamera gitu ya. Dan kadang-kadang di editing dan lain-lain. Nah itu cari makannya di situ. Ada di sini ada pekerjaan di Mendoza, di Argentina ada pekerjaan. Waktu itu kita ada eksplorasi pertambangan, di sana kan pertambangan banyak. Jadi dampak pertambangannya itu apa kita dokumenkan, kita jual ke salah satu perusahaan dokumenter. Nah, dapat uang. Akhirnya saya nyusul teman yang tadi si Abramov ke timur. Berarti itu membutuhkan berapa lama Om setelah dicopet terus sampai bertemu dengan si Abramov tadi? Sekitar hampir 1 tahun. 1 tahun? Iya. Baru tersusul? Iya, karena kan habis semua. Ya bukan nggak habis semua sih, ada beberapa tapi kurang. Ya untuk makan aja. Berhasil ini luar biasa. Bahkan saya ketemu temannya Mas siapa namanya? Siapa? Di Malang dulu saya ketemu. Mas Vida. Ya, Vida. Mas Vida. Saya ketemunya itu dulu. Saya kecopetan juga di Malang. Penyakitnya ini gara-gara kecopetan. Saya ketakutan itu ketiduran. Ketiduran di stasiun. Gara-gara turun dari Semeru, capek, ketiduran di stasiun. Habis semua kecopetan, ketemulah Mas Vida dan temennya lagi beberapa. Akhirnya ketemu di sana komunitas, akhirnya terus ngobrol. Ya. Terus akhirnya bisa ketemu gitu. Banyak ini kejadian apa tuh? Gara-gara ngantuk. Gara-gara ngantuk kecopetan gitu ya. Itu sial, akhirnya kehilangan semua itu banyak. Makanya teman-teman kalau perjalanan super jauh, jaga kesehatan ya. Terutama diperhitungkan lah cara menginap. Kalau sekarang kan enak Mas. Dari aplikasi kita nyari penginapan di mana kan ada. Kalau dulu kan tanya. Bener. Kalau bahasa Indonesia, Om di sana ada nggak penginapan? Kan gitu. Iya. Nggak ada, di sana lagi. Gitu. Jauh. Siap. Terus akhirnya ke Antartika Om ya? Iya, ke Vinson namanya. Berarti itu gunung terberat kedua Om? Saya rasa enggak. Enggak, saat jenengan mendaki pertama tadi kan di Rusia. Terus yang kedua? Di Alaska. Alaska. Bali, terus itu. Yang ketiga? Antartika itu tadi. Vinson. Nah dari Vinson ada pekerjaan lagi di sana ceritanya sama Abramov dan tim. Kita punya pekerjaan sedikit, diajak ini untuk jadi apa? Sama dokumen ini itu dan lain-lain, penguin lah apa, kita buat dokumenter di sana, kita jual, dapat uang sedikit, baliklah ke Mendoza, naiklah ke Aconcagua. Tapi jaraknya itu nggak sedikit gitu Mas, 1 tahun. 1 tahun. Biayanya berapa Om kalau naik gunung di Eropa gitu? Sampai berapa Om kalau dikurskan ke rupiah? Everest tuh sekarang hari ini bulan ini 1 miliar 1
1 miliar 100-an. 1 miliar 100 juta rupiah. Ya. 1 miliar 130 kayaknya. 1 miliar 130 juta lebih. Hanya untuk capek-capek naik gunung Om ya? Iya, 2 bulan, 59 hari. 59 hari. Iya. Itu sudah pernah berapa kali Om kalau ke Everest? Yang mana? Everest ini kebetulan saya ke puncaknya itu 2016. Mei 2016, waktu ulang tahun, persis ulang tahun, saya di atas. Wih. Tapi sebelumnya itu ya, 2014, 2015 gagal. Berarti gagal berapa kali Om ke Everest? 3. Gagalnya gara-gara apa? Jadi yang pertama, karena 2014, jadi kita bisa lihat di apa? Google atau apa itu internet, ada gempa. Bukan apa itu, longsor yang 2014 ya? Longsoran dari glacier itu, batu-batu glacier itu longsor, nutupin jalur, ada korban, kemudian banyak korban. Yang 2014? Es ini, bergulung-gulung gak karuan. Itu di videoku ada itu. Di video. Sudah diupload ya, Mbak ya? Mungkin ada kayaknya. Ada ya? Ada. Nanti dilihat sama teman-teman. Kemudian balik lagi karena gagal, kita dipulangkan. Biaya kepotong berapa itu? Dikembaliin sekitar 65%. 65%. Itu musim panas April 2015 kita balik lagi ceritanya. Tapi dari jalur selatan. Apalagi kan dari jalur berapa orang? Kita 3 orang ya. Dari Indonesia semua? Enggak, ya satu dari Belanda, satu dari Rusia, terus satu saya. Kemudian yang pertama tadi itu, yang 2014, itu kan dari utara, dari Tibet, dari Tibet, nggak longsor. 1 tahun kemudian, di 2015, awalnya sih normal, happy. Ada itu juga videonya. Kemudian, kita di malam ke-6, udah naik dari Tengboje namanya, kita udah di base camp 1. Awalnya sih normal, biasa-biasa aja. Sekitar pukul berapa itu? Pukul 8. Wih, gempa Mas. Gempa luar biasa. Itu bisa dicek juga di internet. 2015, tanggalnya saya lupa itu. Tanggal berapa itu? Wih, gempa luar biasa. Batu-batu yang seukuran ini, rumah dan lain-lain, es glacier. Glacier itu es yang beku, yang biru itu. Itu gempa ya? Hancur semua. Lah, hancurnya itu, saya masuk kan ke celah-celah ada batu gitu, kita masuk, kubulah di situ. Lah, si teman saya yang perempuan dari Belanda ini yang jadi korban, salah satu jadi korban. Meninggal di sana. Nah, berarti dari tiga orang tadi yang naik, meninggal satu. Tapi itu udah bisa saya bawa sebagian jasadnya. Akhirnya kan kita kremasi. Didingan lah sama. Maksudnya sebagian teman. Gimana Om? Kan saya juga nggak tega. Nggak utuh ya berarti ya? Glacier itu kan kalau putus Mas, kalau dia lepas sangat tajam gitu ya? Sangat tajam, kayak silat tuh. Berarti kayak dimutilasi Om? Betul. Jadi lepas, putus ya. Putus. Badan. Yang saya bawa itu segini. Kepala ini hilang. Tapi ini ya. Kaki kiri saya bawa. Tapi yang kaki ini sama organ di sini masih di sana. Masih di Everest sana ya. Saya coba kan kita kan itu nggak bisa kita minta tolong ke siapa, udah nggak bisa Mas. Dia itu menyelamatkan dirinya sendiri ceritanya. Bahkan regu penolong pun kan nggak bisa. Helikopter pun juga nggak bisa mendekat, karena kalau mendekat karena turbulensi ini rontok. Jadi mau nggak mau kita ambil manual, kita bawa pulang, dengan berdarah-darah. Tapi ini nggak hanya kami, tim lain luar biasa hancur. Bahkan sampai sekarang banyak yang belum ketemu. Itu berarti Om Marvin termasuk orang yang beruntung Om ya? Karena masuk di itu tadi ada kayak cekungan batu. Lah batunya ini itu bukan es gitu bukan ya? Batu ya? Batu. Jadi aman. Kemudian kita bawa turun, tapi banyak itu bukan
ratusan tapi ribuan yang meninggal di situ. Di tahun 2015 itu 2015. ya? Bisa disebutkan nama korbannya Om mungkin? Anit Femulan ini yang meninggal. Siap. Nah, kemudian sama Ivan, teman saya kan satu Ivan. Yeah. Ini gimana ya? Ini kita kremasi aja. Kita kremasi. Kita komunikasi dengan keluarga dan lain-lain. Setuju kita kremasi. Mau nggak mau, karena ini tujuan ini namanya teman pendakian itu bagi kami ini adalah bukan keluarga lagi, Mas, tapi Anda seumpamanya Anda teman kita mendaki. Itu bagian tubuh saya. Bagian tubuh dari kita gitu ya. Bukan lagi orang lain, bagian tubuh dari kita. Mau nggak mau, ini harus cita-citanya si Anit ini harus jadi ini lunasi gitu ya, Mas. April 2016 kita balik. Keren. Dengan traumatis kayak gitu kembali lagi ke Everest. Kita kembali dengan ini masih sakit, jahitan ini masih sakit, jahitan. Kenapa itu, Om? Kan beku, Mas. Beku terus kan hitam dia, membusuk gitu ya. Membusuk, sakitnya luar biasa, udah hitam beku. Untungnya nggak sampai diamputasi, ini ada bekas-bekasnya, jadi dibelah, dijahit gitu ya, dibelah, dirobek, dikeluarin yang mati, daging yang mati itu diambilin lah di bagian tubuh lain, tempelin sini, makanya masih nggak kerasa. Begitu, jadi kita mendaki ini seperti yang saya ungkapkan dari awal tuh, bukan tim yang kalau kebanyakan kan kita tim dari universitas apa, kita satu grup berapa gitu, tapi kita itu mandiri, udahlah nekat berangkat sana pastilah ketemu orang gitu ya. bergabung jadi grup gitu ya. Yeah. Terus akhirnya itu tadi gimana, Om? Yang tahun 2016 akhirnya sampai ke puncak. Itu ada juga di YouTube saya. Di YouTube-nya ada ya. Udah upload itu, saya ingat. Itu ada. Tapi pas peletakannya abu jenazah ada nggak? Ada. Ada juga. Keren. Kan ke video itu saya kantongin di kayak guci tapi plastik supaya nggak berat. Karena beban kecil aja kan berat di sana. Iya. Itu saya taruh di sana. Itu bersahabatan atau apa namanya, saya udah nggak bisa berkata-kata kalau masalah ini keikatan sosial apa ya namanya ya. Sudah ikatan. Itu nggak bisa dikatain. Itu jadi kayak ya sudah kayak saudara, sudah lebih dah. Begitu. Jadi setelah turun saya pensiun. Jadi sekarang ini saya udah pensiun. Udah pensiun mendaki. 2016 saya turun. Saya memutuskan untuk nggak mendaki lagi sampai hari ini. Sampai hari ini. Tapi kemarin masih mendaki di Gunung Bali. Kalau di sini sih, iya. Maksudnya kalau ke Semeru, ke Rinjani, ke Tambora masih. Ke Jayawijaya kemarin. Maksudnya apa? Berhenti mendaki untuk yang aneh-aneh itu. Ekstrim itu ya. Udah, saya putus, bukan saya, tapi saya dengan Alek kita pensiun. Tapi kalau mendaki-daki yang ke Kerinci kemarin, ya lanjut. Oke lah untuk ini, untuk olahraga. Terus Om, yang jenengan dapat dari pendakian gunung Om, kan orang mendaki itu pasti ada tujuan secara apa ya? Selain kesenangan kan juga ada tujuan spiritual juga mungkin. Nah itu gimana Om Erwin menyikapinya? Jadi pertanyaan saya adalah hal spiritual apa saja yang pernah jenengan dapatkan ketika mendaki Om?